Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan perawat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi kali ini NSID hadir untuk membantu teman kita ya untuk men-sharing atau mempublikasikan hasil artikel yang sudah berhasil terbit di jurnal ilmiah gitu. Kebetulan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Stikes Mitra Keluarga, ada Lia Ananda Hartawan dan teman-teman yang akan mempresentasikan artikel mereka dengan judul Pemanfaatan Pesan Singkat dalam Promosi Kesehatan pada Penderita Hipertensi. Ini bentuknya literatur review. Ini adalah sharing publikasi yang kedua, di mana yang pertama itu bulan lalu juga sama mahasiswa dari Stikes Mitra Keluarga. Nah harapannya kedepannya gitu ya kita ingin membantu mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin sudah sempat publikasi artikelnya untuk setidaknya bisa saling sharing gitu di forum yang sifatnya nasional seperti di NSID ini. Ya, Lia Nanda sudah hadirkah, Lia? Izin menjawab Bapak, Lia Nanda sudah hadir. Oke, Mbak Lia sudah hadir ya. Mungkin nanti kita akan kenalan lebih jauh dengan Mbak Lia ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Nurshare ID. Apa sih Nurshare ID itu? Ya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya. Setiap kali kita kita adakan webinar atau seminar nasional, kita selalu menjelaskan ini. Jadi Nurshare ID adalah sebuah wadah aslinya yang memang diinisiasi oleh perawat-perawat dengan spesifikasi keilmuan yang berbeda-beda, mulai dari manajemen, KMB, maternitas, anak, jiwa, dan komunitas. Tujuannya sebenarnya kita ingin saling berbagi ilmu gitu, berbagi ilmu, ide, dan juga pengembangan profesi keperawatan. Supaya jangan sampai yang pinter-pinter sendiri gitu, sementara yang nggak tahu informasi atau mungkin kurang terpapar informasi malah nggak tahu apa-apa gitu. Ya, semuanya adalah setara dalam menyampaikan ide gagasan seperti yang sedang berlangsung hari ini gitu ya. Kebetulan Mbak Lia dan teman-teman ini masih kuliah, masih semester 3 ya Mbak Lia ya? Betul Bapak, kami ya. baru semester 3. Ya, masih semester 3 tapi sudah berhasil publikasi artikel dan lebih hebatnya lagi artikelnya sudah masuk ke Sinta ya, Sinta 5 ya. Itu satu pencapaian yang luar biasa kalau menurut kami. Nah, itu tujuan Nurshare ID kali ini. Jadi kita sama-sama sebagai rekan sejawat, sebagai perawat kita sama-sama maju, ya, sama-sama berkembang dengan tujuan supaya ya profesi keperawatan ini bisa diakui gitu loh di negara kita. Ya. Bagi teman-teman yang sudah sempat publikasi dan ingin mempublikasikan hasilnya gitu ya, kita terbuka kepada teman-teman, bisa menghubungi kami juga di WhatsApp, Instagram, dan bisa melalui YouTube. Gitu. Oke. Baik, sepertinya untuk ini mempersingkat waktu, kita akan langsung ke Lia. Lia, sudah bisa di-share PPT-nya, Lia? Baik Bapak, akan kami share fotonya. Iya. Silakan Lia, waktunya mungkin kurang lebih 15 menit ya. 15 menit. Jelasin apa sih yang sudah berhasil dipublish oleh rekan-rekan, lalu apa sih manfaatnya dari artikel ini gitu, supaya nanti kita bisa saling diskusi dengan teman-teman yang lain. Silakan Lia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Anu yang telah memberikan kesempatan kepada kami, terutama saya. Pada hari ini kami dapat melaksanakan seminar untuk membahas terkait jurnal yang sudah kami alhamdulillah sudah bisa publish di salah satu web kesehatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya agar kenal kepada kami. Kami merupakan mahasiswa dari tingkat 2 kelas B Prodi S1 Keperawatan dan Nurse di Stikes Mitra Keluarga. Bagi kalian yang belum kenal atau belum tahu lokasi Stikes Mitra Keluarga, lokasi kampus kami yaitu Kampus B di Jalan Pengasinan Rawasemut RT 04 RW 12. Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya,
Kami, terutama saya, mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Devi Susanti yang telah membimbing kami, telah mengarahkan kami dalam proses pembuatan jurnal ini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Bapak Anung untuk melaksanakan sharing publikasi terkait jurnal yang telah kami buat, dan alhamdulillah dapat publish di salah satu web kesehatan, yaitu web Stikes RS Husada, dengan judul Literatur Review Pemanfaatan Pesan Singkat dalam Promosi Kesehatan pada Penderita Hipertensi. Pada seminar kali ini dilaksanakan, yaitu hari ini Sabtu 27 Februari 2021 pada pukul 3:30 sore hingga selesai. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan sebagai pembicara. Berikut adalah anggota kelompok kami yang sudah saling bekerja sama, saling semangat untuk dapat mempublikasikan jurnal kami. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu adalah Tisia Hernanda. Yang kedua ada Noni Hendrita. Yang ketiga ada Rahman Nuraini. Yang keempat ada Rusman Hadiatma. Yang kelima ada Sri Damayanti. Dan yang terakhir ada Widya Nurkasana. Tentunya saya sendiri, Liana Dahartawan. Berikut adalah tampilan dari jurnal kami yang sudah dapat publish di salah satu web kesehatan, yaitu Stikes RS Husada, dengan judul Literatur Review Pemanfaatan Pesan Singkat dalam Promosi Kesehatan pada Penderita Hipertensi. Selanjutnya, pertama, saya akan membahas dari sebuah aplikasi terlebih dahulu. Menurut Permenkes nomor 20 tahun 2019 bab 1 pasal 1 yang membahas tentang telemedicine adalah pemberi pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan, penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Kenapa saya tampilkan undang-undang dari yang membahas tentang aplikasi? Karena pada jurnal kami membahas sebuah aplikasi yaitu berupa pesan singkat untuk membantu para penderita hipertensi dalam melakukan atau mengingat untuk pengobatannya. Selanjutnya, kebijakannya menurut Permenkes nomor 20 tahun 2019 bab 2 pasal 2 yang berisi pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara. Yang kedua, ada Permenkes nomor 20 tahun 2019 bab 2 pasal 3 yang berisi pelayanan telemedicine sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, seperti yang sudah saya tadi jelaskan bahwa jurnal kami mengangkat pesan singkat sebagai suatu alat untuk melakukan promosi kesehatan, khususnya bagi penderita hipertensi. Mengapa kami menggunakan pesan singkat? Karena yang pertama, penggunaan SMS dapat membantu unit pelayanan kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan. Yang kedua, pengirim SMS atau pesan singkat dapat memberikan informasi sesuai dengan sasaran yang tepat yang akan diberikan informasi. Yang ketiga, informasi yang diberikan lewat pesan singkat dapat disimpan oleh penerima sehingga dapat dibaca kembali agar selalu mengingat informasi yang telah diberikan oleh petugas kesehatan tersebut. Yang keempat, pasien yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu tetap mendapatkan informasi yang diberikan. Yang kelima, jawaban yang diberikan penerima informasi dapat disimpan oleh pemberi informasi
Jika data catatan yang telah dibuat hilang dapat dilihat kembali pada riwayat pesan singkat. Terutama, waktu dapat menjadi lebih efisien. Pengirim informasi dapat berkreativitas untuk merangkum dan mendesain isi dari pesan singkat yang akan disampaikan. Memberi informasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terkendala oleh waktu dan pertemuan. Selanjutnya, penerima informasi menjadi lebih mudah untuk berkonsultasi. Dan yang terakhir, pemberi informasi menjadi lebih mudah mendapatkan kondisi kesehatan terbaru dari pasien. Selanjutnya, nah, ini merupakan desain alur yang kami lakukan pada tahap pembuatan jurnal. Persiapan awalnya tentunya kami menentukan kelompok riset terlebih dahulu. Yang kedua, kami menentukan jenis telehealth apa nih yang akan kami kaji penerapannya dan kami mengambil pesan singkat. Yang ketiga, menentukan jenis penyakit yang akan dikaji hasil manfaat penerapannya. Pada jurnal kami mengangkat penyakit hipertensi untuk kami kaji hasil manfaat penerapannya. Yang keempat, ketika kami sudah mengambil jenis telehealth dan jenis penyakit apa yang akan kami kaji, kami mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Devi terkait jenis telehealth dan penyakit yang akan kami gunakan. Jika Bu Devi sudah setujui, maka selanjutnya akan kami lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada jurnal kami mengkaji 10 jurnal yang kami cari melalui beberapa web, yaitu yang sesuai dengan jenis telehealth dan penyakit yang telah kami tetapkan. Melakukan riset isi hasil dari jurnal tersebut. Pada saat kita sudah melakukan riset, kami simpulkan isi dari riset ke 10 jurnal tersebut dalam bentuk jurnal kembali. Di tahap terakhir, ketika sudah selesai, sudah rangkum jurnal kami konsultasikan kembali kepada dosen pembimbing kami hasil dari riset jurnal yang telah kami lakukan. Dan ketika Bu Devi sebagai dosen pembimbing kami sudah menyetujuinya, kami segera melakukan submit, yaitu kami melakukan submit ke web Stikes RS Husada untuk mempublikasikannya. Selanjutnya, nah ini merupakan tampilan dari jurnal pertama kami yang kami riset, yang berjudul, ya, ini rangkumannya. Yang pertama, metode dari jurnal tadi dilakukan dengan 2 percobaan percontohan terkontrol acak yang tidak buta dengan pasien Afrika Amerika yang memiliki HTN yang tidak terkontrol. Tujuannya untuk menentukan kelayakan, penerimaan, dan keefektifan klinis awal dari BPMED. Yang kedua, intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan di antara orang Afrika Amerika dengan HTN yang tidak terkontrol. Target dari jurnal tersebut merupakan pasien yang berusia 20 tahun ke atas yang menderita penyakit hipertensi tentu saja. Kegiatannya yaitu data peserta dikumpulkan secara langsung pada awal dan pada tindak lanjut 1 bulan. Data peserta perawatan primer dikumpulkan terutama di kampus universitas tempat penelitian dilakukan. Sedangkan data peserta ED dikumpulkan di UGD atau gedung lain di kampus. Pelaksanaannya, jurnal tadi dilakukan selama 1 bulan di Amerika Selatan. Untuk hasilnya dari jurnal tersebut merupakan penggunaan pengingat pesan teks untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan bagi penderita hipertensi adalah pendekatan yang layak dan dapat diterima di antara orang Afrika Amerika dengan HTN yang tidak terkontrol. Untuk selanjutnya, ini merupakan jurnal kedua, tampilan dari jurnal kedua yang kami gunakan. Ini merupakan rangkuman dari jurnal tadi, menggunakan metode uji klinis terkontrol secara acak. Subjek penelitiannya berjumlah 123 orang, yaitu pasien hipertensi di Pusat Pendidikan Klinis Syed Al-Sohada, Urnia yang memiliki kriteria penelitian. Tujuannya untuk membandingkan efektivitas layanan pesan singkat dengan reminder card dalam kaitannya dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi.
Target dari jurnal tersebut yaitu pasien hipertensi yang dalam pengobatan dan pasien setelah pulang dari rumah sakit. Jadi ada 2 target. Dan kegiatannya yaitu para pasien di grup teks dikirim 6 pesan teks selama seminggu, lalu diberikan materi pendidikan tentang pengobatan, regimen pengobatan, aktivitas fisik, dan pemantauan tekanan darah. Untuk pelaksanaan dari jurnal tersebut dilakukan selama 3 bulan di kota Urnia. Untuk hasil dari jurnal tersebut, pesan teks secara pesan singkat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, seperti alarm yang mengingatkan pasien tentang waktu untuk minum obat. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari jurnal ketiga yang kami gunakan dan kami riset. Rangkumannya yaitu jurnal tersebut menggunakan metode SMS mingguan yang berbentuk pengingat dan promosi kesehatan. Tujuannya untuk menyelidiki keefektifan layanan pesan singkat dalam mempromosikan pengobatan non-farmakologis pendekatan pada pasien hipertensi. Targetnya, pasien hipertensi rawat jalan di CH Institute Pervaiz Elahi Kardiologi Multan Pakistan dengan melakukan kegiatan yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, SMS sebanyak 2 kali per harinya untuk mengingatkan pasien meminum obatnya. Yang kedua, SMS 1 kali per minggu untuk meminta pasien melaporkan hasil dari nilai tekanan darah, apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan. Untuk yang ketiga, yaitu SMS sebanyak 5 kali per minggunya yang berisikan edukasi yang diberikan kepada pasien hipertensi berkaitan dengan nutrisi apa yang harus dikonsumsi seperti manfaat diet rendah lemak, diet rendah serat, diet kaya buah dan sayuran, aktivitas fisik dan motivasi yang diberikan oleh tenaga medis. Pelaksanaannya yaitu dilakukan selama 12 di Multan, Pakistan. Dengan hasil, terjadi pengendalian tekanan darah pada pasien hipertensi. Tentunya pada tekanan sistol dan diastol pasien menurun. Yang kedua, SMS terbukti sangat berguna untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan non-farmakologis. Yang ketiga, SMS terbukti sangat berguna untuk meningkatkan pengetahuan pasien terkait topik hipertensi. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari jurnal keempat yang kami gunakan untuk riset yang mempunyai rangkuman yaitu yang pertama, pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian yaitu dilakukan secara acak ke kelompok intervensi dengan 4 teks yang mempromosikan gaya hidup yang dikirimkan melalui pesan singkat. Tujuannya untuk mengevaluasi kelayakan studi percontohan terkontrol acak dengan pesan teks yang mempromosikan gaya hidup sebagai pengobatan untuk hipertensi di perawatan primer. Targetnya tentunya pasien hipertensi yang berusia 40 hingga 80 tahun. Dengan kegiatan yang dilakukan yaitu pasien mengisi pertanyaan sederhana ataupun kuesioner yang dijelaskan oleh perawat dan dikirimkan melalui pesan singkat. Pelaksanaannya yaitu pesan singkat dikirim setiap minggu selama 6 bulan di pusat keperawatan primer Swedia Selatan. Dengan hasil modifikasi gaya hidup pada pasien dengan hipertensi untuk mengurangi resiko kardiovaskular, pesan singkat terbukti cukup membantu untuk meningkatkan pasien dalam memodifikasi gaya hidup dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari jurnal kami yang kelima yang kami riset, yang memiliki rangkuman yaitu jurnal tersebut menggunakan metode uji coba terkontrol acak pragmatis 3 elemen. Tujuannya untuk mengevaluasi dampak pemantauan kepatuhan dengan pesan singkat terhadap peningkatan pengendalian hipertensi. Dan tentunya targetnya yaitu kepada hipertensi, pasien perawatan primer yang berusia 18 hingga 75 tahun. Kegiatannya, para pasien hipertensi tersebut sehari sebelumnya akan mendapatkan pesan singkat untuk meminum obat. Pelaksanaannya dilakukan selama 12 bulan di University of Pennsylvania.
Hasilnya menunjukkan pesan singkat terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dan meningkatkan kontrol tekanan darah. Nah, ini merupakan tampilan ke-6 dari jurnal kami yang kami riset. Pada jurnal tersebut menggunakan metode pre-eksperimental dengan one group pretest post-test design. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh pesan singkat terhadap kepatuhan diet dan kesadaran pasien hipertensi. Targetnya tentunya pasien dengan penyakit hipertensi yang berusia 18 tahun ke atas. Kegiatannya dengan mengirimkan pesan singkat sebanyak 2 kali per harinya. Pelaksanaannya dilakukan selama 30 hari atau 1 bulan di Puskesmas Putri Ayu, Kota Jambi. Nah, ini merupakan salah satu jurnal yang kami riset yang berasal dari Indonesia, dan untuk hasilnya menunjukkan rata-rata skor kesadaran 7,3 pretest dan 10,1 post-test dengan skor kepatuhan rata-rata adalah 21,2 pretest dan 31,3 post-test. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari ke-7 jurnal kami yang kami riset. Untuk jurnal tersebut menggunakan metode campuran antara kohort dari 233 pasien di klinik hipertensi, kemudian para peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu menjadi kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Dengan tujuan untuk menguji apakah penyebaran informasi kesehatan melalui layanan pesan singkat yang menyebabkan peningkatan pengetahuan kesehatan dan perilaku terkait kesehatan yang dilaporkan sendiri. Targetnya tentunya pasien dengan hipertensi, yaitu lansia. Kegiatannya, para pasien hipertensi akan mendapatkan 90 pesan singkat kesehatan selama 17 minggu. Pelaksanaannya dilakukan selama 17 minggu di Afrika Selatan, dan dengan hasil menunjukkan yaitu tidak ada perubahan yang signifikan secara statik dalam pengetahuan kesehatan secara keseluruhan yang diamati antara kelompok kontrol maupun kelompok intervensi. Ini tampilan jurnal ke-8 yang kami riset. Pada jurnal tersebut menggunakan metode kelompok paralel 2 lengan, tidak buta, dan uji coba terkontrol secara individual dengan mempunyai tujuan yaitu untuk menguji kelayakan penyampaian pesan teks dan aksesibilitasnya menggunakan ukuran yang divalidasi dengan target tentunya pasien dengan hipertensi yang berusia 18 tahun hingga 69 tahun. Dengan melakukan kegiatan yaitu penelitian ini menggunakan pesan singkat yang terjangkau di Nepal untuk mengatasi kendala sistemik guna meningkatkan pengelolaan hipertensi. Pelaksanaannya dilakukan selama 3 bulan di Kathmandu, Nepal. Dengan hasil menunjukkan pesan singkat dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan dan modifikasi gaya hidup di antara pasien hipertensi di Nepal. Jurnal ke-9 yang kami lakukan riset, seperti ini tampilannya, dan menggunakan metode yaitu secara acak dari program dukungan kepatuhan otomatis yang disampaikan oleh pesan singkat, dengan tujuan untuk menilai efek dukungan kepatuhan pengobatan secara otomatis yang disampaikan melalui pesan singkat, dengan target pasien rawat jalan yang memiliki tekanan darah tinggi. Kegiatannya dilakukan yaitu semua peserta menerima informasi tertulis tentang hipertensi dan hidup sehat, serta mendapatkan perawatan dari klinik. Pelaksanaannya dilakukan selama 12 bulan di Afrika Selatan, dengan hasil menunjukkan dapat meningkatkan kepatuhan dan sedikit menurunkan tekanan darah pada 12 bulan. Pengiriman prapesan singkat yang ditentukan dapat dicapai dengan sistem otomatis. Frekuensi optimal dari kategori yang berbeda dari pesan singkat, biaya tambahan tentang memodifikasi pesan agar tetap efektif. Dan ini tampilan terakhir dari jurnal yang kami riset. Pada jurnal tersebut menggunakan metode uji klinis terkontrol acak, pretest dan post-test, single blind. Tujuannya
untuk membandingkan efek pendidikan berbasis pesan singkat interaktif dan non-interaktif terhadap kepatuhan pengobatan dan tekanan darah pasien dengan penyakit hipertensi. Targetnya yaitu pasien dewasa dengan penyakit hipertensi yang berada di Rumah Sakit Militer Teheran, Iran. Kegiatannya yang pertama, 4 pesan singkat terkait edukasi yang dikirimkan kepada pasien setiap minggu. Pesan tersebut terkait pola makan, pengobatan, stimulan seperti kafein, alkohol, dan tembakau, latihan fisik, pengendalian berat badan, dan manajemen stres. Pelaksanaannya dilakukan selama 5 bulan di Teheran, Iran, dan hasilnya menunjukkan pendidikan berbasis SMS terbukti efektif dan mempromosikan kepatuhan pengobatan secara signifikan, sementara pendidikan interaktif maupun berbasis non-SMS tidak efektif dalam mengurangi tekanan darah secara signifikan di antara pasien hipertensi. Nah, penerapan pesan singkat di Indonesia, kami harapkan hasil dari riset pada 10 jurnal tersebut, maka kelompok menyimpulkan bahwa penerapan telehealth menggunakan metode pesan singkat sebagai promosi kesehatan dapat diterapkan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Dengan melihat pertimbangan yang pertama, di berbagai negara, terutama Indonesia, HP atau handphone sudah menjadi kebutuhan dasar. Yang kedua, handphone dapat mendukung unit pelayanan kesehatan di negara tersebut dalam melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat disimpan sehingga penerima pesan dapat membacanya kembali dimanapun dan kapanpun agar tetap mengingatnya. Handphone dapat memudahkan pasien yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu untuk mendapatkan informasi. Jawaban yang diberikan penerima informasi dapat disimpan oleh pemberi informasi jika data catatan yang telah dibuat hilang dapat dilihat kembali pada riwayat pesan singkat. Waktu menjadi lebih efisien, pengirim informasi dapat berkreativitas untuk merangkum dan mendesain isi dari pesan singkat yang akan disampaikan. Pemberi informasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terkendala oleh waktu pertemuan. Penerima informasi menjadi lebih mudah untuk berkonsultasi dan memberi informasi menjadi lebih mudah mendapatkan kondisi kesehatan terbaru dari pasien. Kerugian dan hambatan yang dapat terjadi jika menggunakan pesan singkat sebagai promosi kesehatan kepada pasien hipertensi, yaitu yang pertama, penerima pesan harus memiliki kemampuan baca dan tulis. Yang kedua, penerima pesan harus mengetahui cara menggunakan handphone. Yang ketiga, penerima pesan harus mengeluarkan biaya untuk mempunyai handphone dan pulsa ataupun kuota internet untuk mendapatkan informasi dan berbalas informasi. Yang keempat, jika digunakan secara terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan. Tidak baik jika terjadi pada lansia, dan jika sudah ketergantungan dapat menyebabkan terganggunya sistem penglihatan. Jika terjadi pada lansia, dapat memperparah presbiopianya. Tadi merupakan hasil dari jurnal yang telah kami lakukan. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan dari hasil proses pada saat kami membuat jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Lia atas sharingnya dan teman-teman ya. Ya, barusan kita sudah mendengar terkait dengan publikasi pemanfaatan SMS dalam menangani masalah hipertensi. Menariknya adalah di Indonesia khususnya gitu ya teman-teman ya, penggunaan cellphone atau HP ya kalau kita bilang handphone itu salah satu yang terbesar di dunia gitu. Jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Lia dan kawan-kawan kalau ternyata keuntungannya banyak sekali untuk penggunaan SMS gitu ya Mbak Lia ya. Apalagi kan rata-rata hipertensi ini kan penyakit yang tipenya penyakit-penyakit yang memang menyerang mereka yang sudah berusia dewasa ke atas gitu ya, dalam lansia khususnya. Yang mungkin sedikit gaptek dengan apa ya, dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru saat ini gitu seperti WhatsApp dan lain-lain gitu. Jadi mungkin SMS itu menjadi salah satu media yang efektif. Seperti itu mungkin kurang lebih maksud dari kelompoknya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kembali untuk teman-teman dan sepertinya saya melihat ada Kak Reni nih. Selamat datang Kak Reni. Ya, Kak Reni ini dulu
dulu dokter ya, dokter di puskesmas atau dinas ya Kak ya? Ada Kak Reni Sasongko, beliau salah satu lansia aktif yang luar biasa sekali, biarpun sudah pensiun sebagai seorang dokter, tapi aktivitasnya juga masih sangat banyak. Saat ini juga menjadi relawan di Alzheimer Indonesia. Selamat datang Kak Reni. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin terkait dengan metodologi penulisan artikelnya, atau mungkin terkait dengan isinya, silakan langsung gunakan kolom chat yang sudah disediakan untuk bertanya langsung kepada Kak Lia dan kawan-kawan. Mungkin dari sini ada juga mahasiswa-mahasiswa yang penasaran gimana sih caranya kita bisa submit dan bisa publikasi di jurnal yang masuk ke dalam hitungan Sinta atau terakreditasi nasional. Apalagi dengan kesibukan kuliah-kuliahnya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sembari menunggu, saya ingin sedikit menjelaskan dulu terkait dengan program dari NSID dalam beberapa bulan ke depan. Jadi kita akan mengadakan kompetisi esai nasional. Ya, kompetisi ini dilakukan untuk satu meningkatkan minat menulis mahasiswa keperawatan khususnya dan mahasiswa kesehatan pada umumnya. Temanya simple. Temanya menjawab mitos kesehatan di Indonesia. Ya mungkin teman-teman sudah mendengar banyak sekali gitu ya di daerahnya mungkin. Misalnya contoh saya di Tangerang ya daerah Banten itu mitosnya itu mungkin sama dengan daerah-daerah Jawa Barat atau DKI. Ibu hamil itu harus naruh peniti gitu. Naruh peniti atau ibu hamil jangan makan ikan, nanti amis air ketubannya gitu. Itu mitos kesehatan yang bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, kali ini NSID ingin mengajak rekan-rekan perawat dan tenaga kesehatan lain se-Indonesia, ayo kita sama-sama kita jawab mitos kesehatan yang selama ini ada gitu. Apakah benar dan salah? Ya, tenang saja, kami sudah menyediakan pengganti yang pas bagi mereka-mereka yang artikelnya menarik menurut tim dan juri. Jadi kalau seandainya teman-teman submit artikel lalu menjadi juara 1 akan mendapatkan hadiah 1 juta, juara 2 mendapatkan 750.000 dan juara 3 mendapatkan 500.000. Selain itu ada juara favorit. Ya, juara favorit seperti apa bisa dilihat langsung di IG kami. Uang pendaftarannya hanya 50.000 untuk satu artikel yang bisa ditulis sampai dengan 3 orang. Artinya ya selain untuk menambah CV teman-teman gitu ya, selain menambah CV, selain menambah kemampuan menulis teman-teman, ya kami merasa ini sangat worth it lah untuk teman-teman coba ikuti. Ya. Selain itu, bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan artikelnya, mau menang atau kalah, nantinya teman-teman akan mendapatkan free pass atau bebas masuk seminar nasional ber-SKP yang akan tim NSID laksanakan sekitar bulan Agustus, Juli atau Agustus. Jadi dengan uang 50.000 teman-teman bisa menjadi penulis, ya, kemungkinan juaranya juga tinggi dan juga bisa mengikuti seminar nasional ber-SKP yang akan kami adakan. Seperti itu, nantinya hasil tulisan teman-teman akan kami bukukan sehingga teman-teman akan secara tidak langsung menjadi salah satu kontributor buku yang akan kami publikasi. Ya, jadi kalau teman-teman punya satu artikel, maka nama teman-teman akan menjadi salah satu penulis buku. Yang berarti teman-teman secara tidak langsung sudah menghasilkan satu buah buku gitu, biarpun kita tulis bersama-sama. Ya. Seperti itu program dan agenda yang akan kami laksanakan di tahun ini kurang lebih. Ya. Baik, kita kembali ke diskusinya. Apakah sepertinya belum ada pertanyaan di chat ya? Mungkin saya dulu kalian nanya ya. Saya penasaran nih terkait dengan penggunaan SMS gitu. Penggunaan SMS bagi penderita hipertensi. Ya kalau kita lihat gitu ya, kenapa kelompok lebih fokus ke penggunaan SMS dibandingkan mungkin penggunaan WhatsApp atau mungkin penggunaan telepon secara langsung seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Lia atau mungkin teman-teman timnya. Silakan teman-teman. Ya, sebelum menjawab mungkin bagi rekan-rekan yang hadir yang ingin langsung bertanya bisa langsung meng-unmute suaranya langsung lalu langsung bertanya ke
Mbak Lia dan kawan-kawan. Ya. Silakan Mbak Lia, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan saya. Baik, Bapak, akan saya jawab. Tadi untuk pertanyaan Bapak, mengapa kelompok kami lebih memilih pesan singkat daripada telepon yang digunakan dalam riset kali ini? Yang pertama, karena target dari kami merupakan lansia yang tentunya tidak terlalu paham dalam penggunaan teknologi handphone. Lalu kami lebih menggunakan SMS karena SMS itu rendah biaya. Dan SMS itu mengapa kami lebih memilih SMS daripada telepon? Karena SMS untuk hasilnya dapat mempunyai suatu bentuk untuk riwayat agar pasien dapat lebih melihat kembali informasi apa yang telah kami berikan. Dan lalu kami juga mempunyai riwayat bagaimana perkembangan kondisi kesehatan pasien tersebut. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi memang targetnya ini untuk lansia-lansia tuh ya, yang mengalami hipertensi gitu, yang memang secara kemampuan penggunaan handphone itu masih kalah jauh dibandingkan yang remaja-remaja, seperti itu ya, kurang lebih ya kali ya. Baik, pertanyaan berikutnya, tadi kan diambil dari 10 jurnal ya kali ya, 10 jurnal, apakah memang ditemukannya hanya 10 jurnal kali ya? 10 jurnal dicari terus ketemu 10 jurnal, atau ada metode sendiri yang ditentukan oleh kelompok sehingga oh ya udah nih kita ambil 10 jurnal saja gitu, 10 jurnal dan nggak bisa lebih gitu misalnya. Bagaimana kalian atau kelompok? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu kalian. Apa sih alasannya kenapa cuma ngambil 10 jurnal? Apa mungkin dari negara yang sama atau bagaimana? Baik, Bapak, saya izin menjawab. Tentunya bukan 10 jurnal yang kami tentukan untuk kami gunakan, tapi pada saat proses pencarian jurnal yang akan kami gunakan tersebut, kami menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sudah kami buat, dan jika memang jurnal tersebut sudah kami screening atau kami pilih yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah kami tetapkan, jika itu memang masuk, jurnal tersebut kami gunakan. Dan kebetulan setelah kami melakukan pencarian, 10 jurnal tersebut yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang sudah kami tetapkan. Oke, artinya memang ketika kita mau menulis artikel, ada kriteria-kriteria tersendiri ya Kak ya? Ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang harus diperhatikan oleh penulis gitu ya. Sebelum kita menuju pertanyaan Mas Angga, ini ada pertanyaan. Mungkin kalian bisa jelasin ke teman-teman kali ya, apa sih kriteria inklusi, lalu apa sih kriteria eksklusi gitu, supaya oh ini inklusi, ini eksklusi, seperti itu mungkin. Adakah atau teman-teman yang lain? Apa sih inklusi, apa sih eksklusi? Seperti itu. Ya, Mas Angga ya bertanya, saya dari keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga? Oke, pertanyaannya terkait dengan hipertensi ya. Pak Fahmi, apakah ada Pak Fahmi? Ya, jadi Pak Fahmi nggak ada. Baik. Sembari menunggu jawaban teman-teman mungkin ya, langsung saja saya jawab kali Mas Angga. Jadi hipertensi memang penyakit yang apa namanya genetik ya. Artinya ketika orang tua kita mengalami hipertensi gitu, maka ada kemungkinan kita juga mengalami hipertensi. Cuma yang harus diperhatikan oleh Mas Angga adalah genetik itu hanya mempengaruhi 10%. Gitu, 10% dari kondisi kesehatan kita.
Artinya kalau orang tuanya hipertensi, ya nggak mesti Mas Angga mengalami hipertensi. Ya, jadi sehat sakitnya kita itu dipengaruhi sebagian besar atau 40% dipengaruhi oleh perilaku. Ya, jadi kalau Mas Angganya sudah tahu orang tuanya hipertensi, berarti sudah ada 10% kemungkinan Mas Angga mengalami hipertensi, kan seperti itu ya. Nah, ditambah kalau seandainya ternyata Mas Angga suka makan makanan yang asin gitu ya, suka makan ikan asin, lalu suka beli, maaf ya, misalnya soto yang tinggi garam, atau makan makanan seperti mie instan yang secara kandungan natrium atau garamnya itu tinggi, maka kemungkinan Mas Angga mengalami hipertensi itu bisa naik menjadi 50% gitu. Ditambah kalau misalnya lingkungannya Mas Angga ternyata di sekitar rumah ini tukang jajanannya itu rata-rata yang mengandung tinggi garam, kayak misalnya gorengan gitu ya, gorengan, terus seblak misalnya, ya itu bisa jadi bertambah, nambah lagi 30%. Artinya kemungkinan Mas Angga terkena hipertensi itu bisa mencapai 80%. Tapi kalau seandainya orang tuanya Mas Angga itu mengalami hipertensi gitu ya, mengalami hipertensi tapi perilaku hidupnya Mas Angga baik. Dalam artian Mas Angga kalau makan itu makanannya nggak terlalu asin, terus lebih banyak minum air putih dibandingkan minum minuman yang bersoda, ya perilaku hidupnya baik deh pokoknya. Ya berarti kemungkinan Mas Angga mengalami hipertensi itu hanya 10%, seperti itu. Ya, itu semua ada di teorinya HL Bloom, Mas Angga. Kalau misalnya Mas Angga tenaga kesehatan atau mahasiswa keperawatan pasti belajar terkait dengan teori HL Bloom. Begitu ya Mas Angga ya. Oke. Itu Mas Angga, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan kembali bisa melalui chat, atau mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silahkan bisa menggunakan kolom chat. Ya, kita balik lagi ke kelompok. Silahkan kalian atau mungkin teman-teman, apa sih yang dimaksud kriteria inklusi, lalu apa sih kriteria eksklusi, gitu. Supaya kita bisa tahu, oh ternyata artikel ini cocok. Ya. Bagi teman-teman juga yang mungkin memiliki keinginan untuk menulis artikel ya, menulis artikel yang akan diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah, khususnya terkait dengan kesehatan atau keperawatan. Nggak harus menjadi seorang peneliti atau dosen untuk melakukan publikasi artikel. Teman-teman yang statusnya masih mahasiswa pun atau masyarakat umum pun itu bisa menulis artikel lalu mempublikasikan artikelnya ke jurnal-jurnal yang sifatnya ilmiah. Ya, hal ini sudah dibuktikan oleh teman-teman mahasiswa yang hari ini presentasi tuh. Ya, masih semester 3 tapi sudah berhasil publikasi jurnal. Ya. Dalam bentuk literatur review. Jadi tidak semua artikel itu selalu berbasis hasil riset atau hasil penelitian. Bisa jadi teman-teman mengumpulkan hasil-hasil artikel-artikel sebelumnya dikumpulkan jadi satu sesuai dengan kriteria inklusi, lalu teman-teman bikin tulisan baru. Ya, itu yang kita sebut sebagai literatur review atau scoping review. Seperti itu. Oke, baik. Silakan kalian, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, baik, Bapak. Ya, silakan. Ya, di sini saya akan menjawab. Oke, Kak Sri ya ini. Kalau kriteria mengenai inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi yaitu kriteria yang kami tetapkan untuk mengambil jurnal tersebut. Jadi kami menentukan kriteria, kriteria tersebut yang kami ambil. Nah, dari 10 jurnal tersebut, isinya ada kriteria tersebut. Jadinya kita ngambil jurnal yang tersebut. Kalau kriteria eksklusi yaitu kriteria yang nggak dapat diambil dari jurnal tersebut. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tri. Artinya kriteria inklusi itu harus yang kita perhatikan dengan benar-benar gitu ya. Apakah suatu artikel itu layak atau tidak kita jadikan artikel rujukan gitu. Sementara eksklusi itu ya kalau
Artinya faktor-faktor yang memang bisa kita buang dari artikel gitu. Ya. Nah, saya sempat baca artikelnya teman-teman gitu ya, karena waktu itu teman-teman langsung menunjukkan hasil artikelnya dan sempat saya baca. Menariknya adalah ternyata penggunaan SMS ini lebih condong dilakukan di negara-negara yang berkembang, ya, berkembang atau negara-negara miskin, kurang lebih seperti itu ya. Benar atau tidak ya, teman-teman? Ya, betul Bapak. Karena negara-negara berkembang itu lebih tidak terlalu, maksudnya kalau misalkan negara maju itu tidak terlalu terfokuskan kepada pesan singkat, namun lebih terfokuskan kepada aplikasi yang sudah lebih maju. Sedangkan negara berkembang masih menggunakan pesan singkat untuk sebagai media komunikasi, seperti itu Bapak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, karena ternyata memang benar, karena saya juga mikir, wah jangan-jangan setelah baca hasil artikelnya teman-teman gitu ya, saya berpikir, oh iya jangan-jangan memang negara-negara maju masyarakatnya itu satu sudah lebih melek teknologi, ya mereka sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih dibandingkan penduduk negara-negara yang berkembang. Terus yang kedua mungkin kesadaran terkait kesehatannya lebih tinggi ya di negara-negara yang maju dibandingkan negara-negara berkembang, sehingga SMS menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan gitu untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang memang secara kognitif, secara pengetahuan terkait hipertensi itu masih kurang. Iya, baik, terima kasih kelompok. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan penyaji? Bisa langsung menyalakan menyalakan audionya supaya bisa langsung berinteraksi. Silakan. Adakah teman-teman yang lain? Bagaimana teman-teman? Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang bisa saya tanyakan ke kelompok, gitu ya, terkait dengan penulisan artikel yang teman-teman lakukan. Pertanyaannya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan oleh teman-teman mulai dari menulis, ya, menentukan topik hingga akhirnya berhasil publish di jurnal yang memang terakreditasi secara nasional? Berapa lama teman-teman waktu yang dibutuhkan? Baik Bapak, saya izin menjawab. Pada saat kami melakukan proses riset ini, kami lakukan dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Lalu pada bulan Desember pertengahan kami mulai submit jurnal hasil dari riset kami ke web Stikes RS Husada. Lalu pada saat bulan Januari, pihak RS Stikes Husada memberikan feedback kepada kami terkait apa yang harus kami revisi dari hasil riset kami. Dan pada saat bulan Januari akhir, alhamdulillah hasil riset kami sudah dapat diterima untuk dipublikasikan, dan pada saat bulan Februari awal, artikel kami sudah bisa publish. Seperti itu Bapak. Baik, artinya kurang lebih 3 bulan ya teman-teman ya, 3 bulan mulai dari submit sampai dengan publish gitu ya. Oke, waktu yang cukup pendek sebenarnya untuk publikasi gitu. Ya, ada yang mau bertanya mungkin teman-teman? Saya melihat banyak sekali baju-baju hijau nih, sepertinya dari kampus-kampus angkatan ya. Ya, boleh disebutkan ini teman-teman dari mana kurang lebih? Ada Mbak Dia, ada Mbak Aida ya, ada Mbak Intan, Mbak Made, Mbak Rezita, Mbak Melisa. Ya. Siap dari Institut Kesehatan ya, Rumah Sakit Dr. Suprawan Malang. Oh ya, baik. Ya, salam untuk dosennya di sana juga.
dan untuk rekan-rekan mahasiswa keperawatan lainnya, ya teman-teman dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Ya. Oke, dari teman-teman ITSK mungkin ada yang mau bertanya kepada rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang menjadi penyaji saat ini, atau mungkin mau mau sharing sedikit, mungkin telah berhasil publikasi. Ya, kalau tidak ada, untuk penyaji, khususnya kalian dan teman-teman, apa sih yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa lain yang ingin menulis juga, ingin mempublis artikel juga, gitu ya, supaya ya jangan sampailah masa-masa kuliahnya ini cuma kuliah pulang doang gitu, atau kuliah pulang aja gitu, nggak ada hasilnya. Silakan disampaikan mungkin. Baik Bapak, saya izin menyampaikan untuk kalian yang akan melakukan riset, untuk melakukan publish jurnal, semangat, jangan patah semangat. Memang banyak rintangannya untuk mempublikasikan jurnal ini, namun pada saat melakukan riset tersebut, kami juga sekalian belajar untuk membuktikan bagaimana sih terkait metode yang akan kami gunakan benar tidak pemanfaatannya. Jadi sekalian riset, sekalian juga untuk belajar. Jadi jangan patah semangat untuk melakukan riset untuk mempublikasikan jurnalnya. Iya, baik. Intinya jangan gampang menyerah ya, jangan gampang menyerah. Terus kemauan untuk belajar terus-menerus itu harus tetap dilakukan gitu. Karena ternyata menulis artikel dan mempublikasikannya itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Ya, baik, appreciate sekali dari saya dan tim NSID kepada rekan-rekan penyaji hari ini. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu di hari Minggu, hari libur ini untuk hadir. Ya, link evaluasi untuk kegiatan hari ini sudah bisa dilihat di kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang sudah hadir, kami mohon untuk mengisi link evaluasi tersebut. Ya, karena nantinya terkait dengan pembagian sertifikat yang akan kami berikan. Seperti itu kurang lebih. Sorry, ini siapa? Mas Angga, ada yang mau disampaikan mungkin Mas Angga? Oke, tidak ada. Baik. Ya. Sekali lagi link evaluasi sudah ada di kolom chat. Silakan teman-teman mengisi ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh teman-teman penyaji bahwa ternyata yang menurut kita kalangan muda itu SMS adalah sesuatu yang jadul, ya ternyata masih bisa dipergunakan juga untuk promosi kesehatan, khususnya pada saat ini terkait dengan hipertensi gitu ya. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di mana lansia, terus orang-orang yang tua gitu ya, orang dewasa-dewasa yang ya usia 40-50 tahun yang beresiko kalau seandainya mereka harus datang ke pelayanan kesehatan, itu masih bisa dijangkau dengan menggunakan metode SMS yang ya menurut kita konvensional gitu ya. Dan ternyata tadi sudah disebutkan pemanfaatannya di Indonesia banyak sekali, apalagi di daerah-daerah yang terpencil ya, daerah-daerah yang akses untuk WhatsApp dan lain-lain itu masih sangat-sangat terbatas. Baik, sekian saja mungkin untuk presentasi hari ini ya. Terima kasih rekan-rekan penyaji dari Strix Mitra Keluarga sudah mau meluangkan waktu dan menyajikan hasil publikasinya ya. Untuk teman-teman terima kasih, sampai berjumpa kembali di NSID berikutnya. Jangan lupa follow dan ikuti terus IG kami ya. Jangan lupa juga untuk mengikuti lomba esai nasional yang akan diadakan seperti itu. Terima kasih juga Kak Reni, Kak Aini ya, terus tadi ada Bang Fahmi, Bang Fahrul ya, dan teman-teman dari kampus-kampus lain tadi juga sudah ada dari ITSK yang sudah bersedia hadir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.